Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita De Vega, NIM 858475491, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan percobaan yang ada pada modul 7 dengan kegiatan praktikum 1 sifat cahaya dengan percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, serta menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar kertas, dan celah cahaya. Langkah yang pertama, kita susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian kita gambarkan jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul pada busur derajat. Kita ukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Kemudian kita letakkan sebuah benda, dalam hal ini yaitu lilin, di depan cermin datar dan kita amati bayangannya. Kita dapat menggeser-geserkan bayangan benda di depan cermin datar. Sifat pemantulan pada cermin datar yaitu bayangannya maya. Bayangan yang terbentuk tidak dapat diproyeksikan ke layar. Bayangannya sama besar, yaitu bayangan memiliki ukuran yang sama dengan benda asalnya. Kemudian bayangan tegak, yaitu tidak terbalik, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda, yaitu jarak antara cermin dan bayangan sama dengan jarak antara cermin dan benda asalnya. Kemudian sudut pantul sama dengan sudut datangnya cahaya. Selanjutnya kita lakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kita nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kita gambarkan jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu bayangannya maya. Artinya bayangan yang terbentuk tidak dapat diproyeksikan ke layar. Bayangannya lebih kecil, yaitu bayangan yang terbentuk lebih kecil dari benda asalnya. Kemudian bayangannya tegak, artinya tidak terbalik, dan jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda, serta sudut pantul lebih besar dari sudut datang. Kemudian kita lakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita lihat bagaimana jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kita atur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka jarak tertentu bayangan akan menghilang. Sifat pemantulan pada cermin cekung yaitu bayangannya nyata, artinya bayangan yang terbentuk dapat diproyeksikan ke layar.
Bayangan terbalik artinya berlawanan dengan benda asalnya. Bayangan yang terbentuk lebih besar atau lebih kecil tergantung pada jarak benda dari cermin. Jarak bayangan dapat lebih besar atau lebih kecil. Dan bayangan fokus artinya titik di mana sinar-sinar cahaya yang sejajar dengan sumbu cermin dipantulkan dan berpotongan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu pada cermin datar, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan ukurannya sama dengan benda asalnya. Jarak benda pada cermin sama dengan jarak bayangan di cermin. Untuk cermin cembung, bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan lebih kecil dari benda asalnya. Untuk cermin cekung, sifat bayangan yang dihasilkan tergantung pada jarak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dari cermin, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Apabila benda jauh dari cermin, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik.